Selamat pagi, ini udah bulan November, tanggal 1 ya ini. And this is my birthday month, jadi aku berniat untuk memberikan, cila, bukan giveaway, tapi insya Allah kalau aku bisa aku akan lumayan sering upload di bulan ini dan juga akan bikin uh, free reading tapi yang mini aja ya, artinya satu pertanyaan aja di Instagram aku. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, silahkan follow di Dames Oracle, Dame, terus langsung aja gitu disambung pakai huruf S, Dames Oracle, semuanya disambung. Itu aku akan secara random, aku nggak tahu sih hari apa, jam berapa gitu ya, aku akan bikin free reading gitu. Nah, hari ini di video ini aku mau bikin energy reading dulu untuk bulan kesayangan aku. Belum-belum udah menghela napas nih. Gimana kabarnya teman-teman? Kalau aku sendiri ngerasa di bulan ini keberanian aku sedang kalau mau sidang skripsi nih, misalnya aku kasih temanya adalah courage atau keberanian, nah itu sedang diuji gitu sama guru-guru kehidupan, sama kehidupan gitu. Nah, dan aku secara kolektif mencoba merasakan gitu ya energi di sekitar kita secara global. Memang Scorpio itu kan rulernya adalah planet Mars dan Pluto. Jadi dua-duanya bukan planet-planet yang hangat dan menyenangkan. Mars itu juga dikenal sebagai dewa perang, sedangkan Pluto adalah rulernya underworld. Dewanya itu Hades. Underworld itu yang dibahas tentang kegelapan, tentang isu-isu yang tidak selesai, makanya ini perang. Gak kelar-kelar kan masalah di Palestina dan Israel itu entah sudah berapa ratus tahun. Kaum itu berseteru. Terus, tapi sekarang bisa dilihat semakin banyak manusia yang aware juga sama hal tersebut ya, dengan bantuan teknologi tentunya ya. Kali ini cukup banyak yang aku perhatikan yang bersuara, yang juga menunjukkan empati dari seluruh negara, gak cuma Indonesia aja. Jadi balik lagi, November ini untuk yang Scorpio mungkin kayaknya juga agak-agak lumayan challenging. Jadi bukan karena ulang tahun kemudian kita happy-happy. Kita happy ngerayain ulang tahun, tapi energinya itu sedang menantang, benar-benar menantang secara literal, artinya apa nih isu kamu yang selama ini kamu hadapin atau kamu belum mau hadapin, bukan kamu hadapin, tapi isu yang selama ini belum mau dihadapin, sekarang adalah waktunya untuk menghadapinya. Nah, aku juga ngerasa seperti itu secara kolektif. Ada beberapa isu yang selama ini kita cuekin dan kita berharap supaya waktu akan menyelesaikannya, ternyata nggak selesai, dan tahu-tahu nongol nih ke permukaan dan minta di-addressed atau minta dihadapi, diurus gitu isunya. Apapun itu, mau dari segi pekerjaan, relationship, kesehatan. Nah, jadi ya balik lagi, kalau isu tersebut muncul, itu sudah pasti semesta ngasih jawaban atau ngasih pertanda bahwa isu yang kayak gini tuh gak bisa selesai dengan waktu. Harus diselesaikan dengan cara adulting lah gitu ya, dengan cara mateng. Gak enak memang harus dihadapin, tapi ya gak ada cara lain. Karena kalau tidak di resolve sekarang, kemudian dibawa ke tahun depan,
tidak menutup kemungkinan isu tersebut akan semakin berat untuk dihadapi. Again, kita juga mungkin nggak punya kapasitas dari segi tenaga atau waktunya di tahun depan gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang tahu-tahu kok ada sih masalah ini gitu ya, atau kok ada sih nongol beginian gitu out of nowhere, tahu-tahu dengar kabar begini, atau tahu-tahu ada seseorang atau anggota keluarga yang ngasih tahu sesuatu yang berdampak ke hidup kamu juga. Nah, itu jangan diem aja. Apa ya istilahnya ya, ikut turun tangan, ikut terjun ke dalam situ dan selesaikanlah untuk ke kesejahteraan bersama. Jadi tidak lagi untuk kepentingan sendiri, tapi kita coba lihat apakah isu itu bisa diselesaikan dan semuanya happy gitu. Nah, itu ya. Jadi ini untuk beberapa orang triggernya adalah dari luar. Untuk sebagian orang lagi triggernya dari dalam. Yang dari luar yang tadi aku bilang, mungkin kamu dengar kabar atau ada orang lain memutuskan sesuatu yang ternyata hidup kamu tuh juga terdampak atas keputusan itu. Nah, kalau yang dari dalam akan dimunculkan sifat-sifat atau kamu akan mampu melihat bahwa selama ini aku berpegang teguh pada keyakinan atau belief system yang keliru. Aku selalu mempercayai narasi-narasi di dalam kepalaku yang mana narasi tersebut sebenarnya secara kenyataannya tidak betul gitu. Dan kita juga akan dibuat sadar bahwa gak akan ada orang yang bisa nolongin kita kecuali kita sendiri. Orang lain hanya bisa mendampingi atau ngasih rujukan atau nemenin atau dengerin. Cuman ini kan bukan major change ya, tapi hal ini sebenarnya apapun yang sedang kita hadapi ini akan mempengaruhi hidup gitu. Jadi kalau itu mempengaruhi hidup kita, ya lebih baik kita sendiri yang take action, tidak menunggu. Nah, jadi shadow work itu juga akan banyak. Akan lebih mudah kalau kita mau melihat kepahitan di dalam diri itu dan mengakui bahwa kepahitan di dalam diri itu akan bukan membutakan ya, but to the extreme akan membutakan. Tapi sebelum sampai ke fase akan membutakan, apapun yang ada di batin kita, segala macam luka atau kepahitan, kekecewaan itu, kalau kita tidak ngurusin itu sampai mendapatkan rasa damai, itu akan menjadi kacamata bagaimana kita melihat dunia. Aku pun pernah di posisi itu, dimana ya kalau memang lagi sedih di dalam, mau dibikin seneng kayak apa juga, mau dikasih berkah kayak apa juga sama Tuhan, kalau aku masih berat dengan rasa sedih ini, aku gak akan melihat yang namanya berkah itu gitu. Kayaknya dunia tuh menyakitkan gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita gitu, maksudnya dengan kita yang kalau misalnya kita melihat dunia ini pakai kacamata yang menyakitkan, dengan kacamata yang tidak optimis, apapun kebaikan yang dikasih kepada kita, bahkan apapun omongan yang baik-baik yang diberikan untuk kita akan tetap mendengar itu sebagai hal-hal yang negatif. Misalnya sebagai hinaan, sebagai tuduhan gitu. Jadi pernah kan ya mungkin ketemu orang, atau mungkin kita sendiri pernah di fase itu, di mana kita sedang bukan dinasihati deh, mungkin orang sedang ngomong sesuatu ke kita, cuman karena itu nyenggol ego kita, atau kita masih banyak lukanya yang belum sembuh di dalam, jadinya
orang nggak bermaksud menyakiti kita, tapi kita nggak dengernya tuh kayak wah gitu kan, saya jadi sedih, jadi baper. Nah, ini di bulan ini sebenarnya kita diajak untuk melihat itu, melihat gimana nih kita ngejalanin hidup selama ini pakai kacamata apa, pakai cara berpikir seperti apa. Karena banyak sekali orang-orang yang mempercayai narasi yang ada di kepalanya dia dibandingkan realita yang ada di depan matanya. Bener loh, aku dulu juga sempat mengalami fase itu, dan kalau fase itu muncul lagi sekarang, aku udah bisa cepet bertanya ke dalam diri aku, apakah yang aku rasakan ini ada buktinya di dunia nyata gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa seseorang atau merasa deh, kita kan sering ya merasa atau berasumsi, merasa si A sebel sama kita, atau merasa kita selalu dalam posisi yang dibebani tanggung jawab gitu ya. Cek lagi ke dalam diri, itu suatu fakta atau perasaan aja. Kalau misalnya fakta, adakah bukti seseorang bener-bener ngomong, gue benci sama lo, gue gak suka sama lo gitu. Atau misalnya, aku ngerasa semua tanggung jawab aku yang pegang. Nah, fakta atau perasaan? Kembali lagi lihat ke kenyataannya gitu. Mungkin kitanya yang tidak pernah mendelegasikan pekerjaan sehingga kita merasa orang gak mau bantuin. Padahal orang kalau dimintain tolong atau dikomunikasikan, woi gue keberatan nih, bagi-bagi dong gitu kan, share dong beban ini, jangan gue doang yang tanggung. Mungkin orang akan mau nolongin, tapi kalau kitanya diem aja, ya orang kan bukan pembaca pikiran gitu. Dan jadinya kita capek dan kita berasumsi gak ada yang bantuin gitu. Jadi rajin-rajin ngecek apakah hal yang kita rasakan, kita pikirkan itu menciptakan narasi yang buruk. Ngerti ya, narasi artinya kan cerita ya, cerita yang buruk di pikiran kita tentang seseorang, tentang diri sendiri, tentang hidup ini. Nah, itu sering-sering dicek, karena kalau enggak, kita terbiasa mempercayai narasi yang sudah salah sehingga itu menjadi kenyataan. Gitu. Aku pernah loh aku pernah menjadi tokoh utama dalam narasi seseorang terhadap diri aku. Jadi ada bukan teman sih, kenalan ya. Temen sih nggak bakal begini soalnya. Dia nggak ngerti kenapa, mungkin dia iri, atau mungkin aku pernah melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang kurang sesuai dan tidak berkenan dalam hatinya, sehingga entah kenapa dia jadi senang banget ngomongin aku. Dan ngomonginnya itu bener-bener ke semua orang, dan yang diomongin ya tentunya gak bagus ya. Sampai suatu ketika salah satu orang yang diajak bergosip tentang aku ini mungkin gak tahan. Jadi si orang ini yang diajak bergosip tentang aku akhirnya ngomong ke aku, karena dia merasa si Damai kayaknya nggak gitu deh gitu, kok seperti itu. Nah, jadi si orang yang iri ini atau orang yang sebel sama aku ini punya cerita yang sangat luar biasa di kepalanya tentang seperti apa sih aku ini, Damai ini ya. Jadi dia bilang, taruhlah misalnya, aku juga udah lama sih ini kejadiannya ya, aku dengernya gitu. Aku lupa si orang itu bilang apa, tapi dia bicara seakan-akan dia kenal banget sama aku, seakan-akan dia tahu betul hidup aku, sampai aku amazed sendiri, sampai aku wow, kita tuh nggak pernah ngobrol loh. Kita ngobrol hanya satu kali di momen dimana dia menawarkan bekerja sama. Udah gitu doang, karena memang basically bukan teman. Dan secara grup sosial juga kita tidak nongkrong bareng. Jadi ketika dia lihat aku beli mobil gitu ya, kemudian dia bilang, kenapa dia beli mobil sih? Harusnya kan dia beli rumah dulu dong.
kenapa dia gini, pokoknya luar biasa gitu. Nah, itu narasi ya. Dan dia merasa bahwa aku gegabah, dan kemudian dia bilang, tahu nggak sih kenapa dia si Dame ini pilih cowok yang 10 tahun lebih muda? Dia itu kan eh, mungkin supaya memuaskan hasratnya. Coel aku. Aduh, aku yang tadinya sebel gitu ya, panas hati mendengarkan itu semua sampai ketawa karena aku ngerasa gila ya, bagaimana orang kalau udah sebel sama kita itu benar-benar bisa menciptakan, mengarang cerita sendiri, lalu dia percayai itu sebagai kebenaran, dan dia sebarkan kemana-mana, sehingga orang yang kenal banget sama aku bagaimanapun juga, what? Lo kok halu banget gitu kan? Si Dame emang gak kayak begitu kali gitu. Nah, itu contoh, hati-hati, karena kita pun juga punya kecenderungan seperti itu. Manusia ya, itu manusiawi sekali. Ketika kita tersentil perasaannya gitu ya, baik secara positif maupun negatif, bagaimana kita menginterpretasikan suatu kejadian itu sangat penting. Misalnya, kejatuhan cicak deh. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian di universe ini netral, sifatnya netral. Nah, manusia itu punya kemampuan untuk mau mengartikan ini sebagai kejadian netral, baik atau negatif, gitu. Kejatuhan cicak, banyak yang punya superstitious gitu kan, banyak yang punya kepercayaan bahwa misalnya kejatuhan cicak itu mau ada apa-apa. Nah, terus ada juga yang bilang, wah itu akan pertanda membawa rezeki gitu. Nah, itu terserah kita mau meyakini yang mana. Atau mau simply melihat, ya udah sih namanya juga cicak, jatuh ya jatuh aja gitu kan. Mungkin dia kepleset, mungkin dia belum makan gitu, lemes jadinya. Nah, gitu. Aku juga sering ngecek ke dalam diri gitu. Misal aku sebel sama seseorang, terus aku merasa, dia gak peduli sih sama gue, gini. Aku cek lagi, aku cari fakta-fakta di mana bener, emang dia bener gak peduli gitu kan. Ya kalau emang ada faktanya ya sudah, berarti bener dia gak peduli. Tapi kalau ternyata faktanya ada, dia peduli segala macam, oh ya berarti gue cuman sebel doang. Orang ini tidak seperti prasangka atau perasaan aku, gitu ya. Ini kan niatnya mau pakai kartu, aku kebanyakan ngomong nih. Ya, that's our shadow, narasi. Aku tuh sebenarnya mau jadiin cerita tentang narasi ini ke Morning Talker, tapi belum jadi-jadi. Okay. I trust that my powerful intention combined with my faith are enough to allow my vision to become my reality. Nah, ini kartunya untuk hari ini. Jadi kamu hanya harus meyakini bahwa kalau kamu punya niat, kemudian kamu gabungkan niat itu dengan keyakinan, beriman gitu ya kepada niat itu sudah cukup untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan menjadi kenyataan. Karena ini modal untuk bergerak ya, niat dan keyakinan. Kalau tidak ada keduanya atau hanya cuman salah satunya, kita nggak bisa bergerak untuk bekerja mewujudkan yang kita mau. Jadi penting nih teman-teman, kalau teman-teman punya impian, penting untuk punya niatnya harus bulat gitu. Kemudian penting untuk punya keyakinan, karena apapun yang mau terwujud itu, it takes time teman-teman, butuh waktu. Kadang-kadang niat dan keyakinan kita diuji itu pakai waktu. Sesuatu yang lama terwujud, ya Tuhan juga bisa menguji ya, bisa lihat nih, lo benar-benar mau nggak hal ini. Karena kalau lama, ya kemudian niat kita jadi kendor, lalu kita tidak yakin itu akan dikabulkan, ya sudah, jadinya nggak dikabulkan. Tapi kalau kita yakin, niat kita baik gitu ya, kita yakin deh selama apapun, Tuhan pasti akan kasih itu untuk terjadi, bagaimanapun caranya. Yang penting niat itu harus baik gitu, harus bulat, harus baik, harus lurus. Tidak ada niat yang jahat-jahat,
Tidak ada niat-niat yang curang-curang. Kalaupun ada kecurangan di situ dan kemudian impian terwujud, itu nggak akan lama kok. Hal tersebut akan berbalik ke kita. Gitu. Ya, itu untuk energy update November. Isu-isunya diselesaikan dengan berani dan gagah. Mungkin melelahkan, tapi percayalah, mendingan dikelarin sekarang daripada dibawa ke tahun depan. Thank you for watching. Semoga November kalian menyenangkan. Jangan lupa juga follow ke Dames Oracle kalau pengen ikutan free reading. Bye-bye.